Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur di hadapan-Mu atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Mazmur 84 ayat 12. Saya bacakan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan digambarkan seperti matahari yang selalu menerangi hidup kita. Seperti perisai yang melindungi kita dari segala macam bahaya dan serangan musuh. Bahkan kasih dan kemuliaan Tuhan diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang benar. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Bahkan dipertegas lagi, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Artinya ketika kita hidup benar, tidak bercelah di hadapan Tuhan, kebaikan Tuhan. Bicara apa tentang kebaikan? Segala yang baik yang dari Tuhan, yaitu bisa berkat-berkatnya, itu bisa ya mungkin promosi yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Bisa juga nih bicara tentang damai sejahtera, kebahagiaan, keberhasilan, keberuntungan, ya segala yang baik. Tidak ditahannya, ia tidak menahan untuk memberikan kebaikan itu bagi orang yang hidup tidak bercela. Hidup tidak bercela artinya hidup benar. Hidup yang tidak berseberangan atau tidak menentang firman Tuhan. Bukan hanya hidup baik loh ya. Baik dan benar itu beda-beda tipis. Ya, baik seringkali relatif. Terhadap orang yang berbuat baik kepada kita, kita akan mengatakan orang itu baik, walaupun dia mungkin seorang jahat. Ya kan? Orang habis tolong, oh dia baik sekali. Dia bagi-bagi berkat, dia tolong, ternyata hasilnya hasil dari yang nggak baik, bisa saja. Tetapi yang namanya benar, patokannya adalah firman Tuhan. Benar berarti bicara tentang otoritas Tuhan di sana. Jadi yang menilai Tuhan. Jadi kalau kita melakukan apa yang benar atau hidup kita benar, tidak bercelah, iya Tuhan akan tidak menahan kebaikannya bagi orang tersebut. Jemaat dikasih Tuhan, ketika kita selalu mengejar hidup benar, bukan hanya baik, sekali lagi, kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka Dia adalah matahari yang menerangi hidup kita. Dia adalah perisai yang melindungi hidup kita. Bahkan kasih-Nya Tuhan, kemuliaan-Nya diberikan kepada kita selama kita mau tetap hidup benar. Sekalipun tidak mudah, karena hidup benar belum tentu diterima oleh semua orang. Ya, dunia yang sedang tidak
dalam kondisi yang benar, seringkali tidak bisa menerima akan kebenaran. Tetapi ketika kita mau tetap hidup benar, maka hidup kita ini ada dalam perkenanannya. Kalau kita melihat contoh-contoh di Alkitab, ada begitu banyak contohnya. Misalkan Nuh, orang sezamannya hidupnya nggak benar. Ya, mereka berdosa, hidupnya penuh celah. Tetapi Nuh sendiri, bersama dengan keluarganya, dia memilih hidup tidak bercela, hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Jemaat dikasih Tuhan, ada perlindungan Tuhan atas hidup orang benar, orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Mari saya mengajak kita semua, kejar hidup benar, lebih dari sekedar hidup baik. Karena yang benar itu pasti baik, tapi yang baik belum tentu benar. Ya, sekali lagi ya, beda-beda tipis, tetapi Alkitab mengajarkan kita supaya hidup tidak bercelah. Kalau hidup kita tidak bercelah, hidup kita benar, maka Tuhan tidak akan menahan kebaikan yang akan diberikan. Maka Tuhan pasti akan melimpahkan rahmat-Nya, melimpahkan berkat-berkat-Nya terhadap orang-orang yang mau hidup benar, orang-orang yang mau mentaati firman Tuhan, orang-orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar bagi hidupnya, melebihi dari pengetahuan, melebihi nasihat-nasihat siapapun, melebihi dari petuah manapun. Ketika firman Tuhan yang menjadi dasar kita, maka kita sedang berjalan dalam kebenaran, karena firman Allah adalah kebenaran itu sendiri. Kalau kita menghidupi firman Tuhan, firman Allah, maka kita ada dalam kebenaran. Kalau orang hidup tidak bercela atau hidup benar, orang itu ada dalam perkenanan, sehingga Tuhan tidak akan menahan kebaikannya untuk segera melimpahkan, untuk segera mencurahkan segala kebaikannya bagi orang-orang yang demikian. Bahkan Dia yang akan menaungi, bahkan Dia yang akan melindungi hidup kita. Kasih dan kemuliaannya diberikan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua kejar hidup benar. Bagaimana caranya? Ikuti firman Tuhan. Selalu perhatikan firman Tuhan, apa yang dikatakan firman. Ya, jadikan itu kebenaran bagi hidup kita. Sehingga sekalipun bertentangan mungkin dengan pandangan orang lain, tetapi kalau itu firman Tuhan, jadikan firman Tuhan yang terutama. Dan dengan demikian, ya, kita akan ada dalam hidup yang benar, di jalan yang benar. Dan ketika seperti itu kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, maka Dia Tuhan akan selalu menyertai, melindungi, bahkan Dia yang terus mengangkat kita, membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan. Lebih lagi, Dia tidak akan menahan kebaikannya untuk segera melimpahkan kebaikan bagi hidup kita, mencurahkan segala rahmat dan berkat-Nya bagi hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami diajarkan untuk kami hidup tidak bercela di hadapan-Mu. Ketika kami hidup tidak bercela, artinya kami hidup benar. Dasar kebenaran adalah firman Tuhan. Hidup kami mendasarkan selalu pada firman Tuhan, bukan perkataan orang, bukan kebiasaan orang, bukan nasihat siapapun, tetapi firman Tuhan. Dan ketika kami melakukan itu, maka kami percaya kami ada dalam perkenanan-Mu. Dan Engkau tidak akan menahan kebaikan yang Engkau sediakan bagi orang-orang yang mau hidup benar dan hidup tidak bercela di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berdoa, menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya. Dan biarlah damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.